Selanjutnya ada fitur tombol batal setuju. Jadi jika si penanda tangan terlanjur mengklik setuju, lalu ada surat yang ingin direvisi, itu bisa klik tombol batal setuju. Jadi nanti dia akan kembali ke belum setuju ya. Jika si penanda tangan ada kesalahan saat memilih persetujuan. Nah, selanjutnya penambahan captcha dan menu riwayat pembaruan pada halaman login. Jadi di halaman login itu ada fitur captcha ya untuk keamanan dari akunnya ya, biar tidak mudah dibobol oleh penyusup. Dan di menu riwayat pembaruan ini Bapak Ibu bisa melihat ada fitur-fitur apa yang rilis terbarunya. Selanjutnya tombol konsep naskah dalam bentuk PDF. Sebelumnya kan Bapak Ibu mengupload konsep surat dalam bentuk DOCX ya. Sekarang mendukung untuk file berformat PDF. Jadi kalau Bapak Ibu menerima surat konsep dalam bentuk PDF, itu bisa langsung diuploadkan di Srikandi. Tapi dengan catatan sudah terrumus ya, sudah ada rumus dolar-dolarnya seperti yang di file DOCX. Itu maksimalnya 5 MB. Nah, seperti tadi format TTE spesimen gambar. Jadi di tipe tanda tangan TTE ini juga ada pilihan lagi, visual TTE, bisa dalam bentuk QR code, bisa dalam bentuk spesimen gambar. Jadi terserah si penanda tangan maunya bentuknya QR code atau spesimen gambar. Itu bisa dipilih. Selanjutnya klik kanan pada naskah masuk dan keluar. Sebelumnya kan Bapak Ibu jika ingin melihat suratnya itu harus ngeklik matanya ya, ngecek satu-satu. Kalau tidak kembali lagi, itu kan membuang waktu ya. Kalau sekarang diaktifkan kembali, klik kanan pada naskah masuk dan naskah keluar. Jadi bisa membuka beberapa tab. Selanjutnya print out tindak lanjut. Jadi di tindak lanjut ini bisa dilakukan print ya, bisa dicetak ya. Disposisi itu bisa dicetak sekarang di menu tindak lanjut. Selanjutnya dalam hasil dari audit keamanan oleh BSSN itu mengharuskan dilakukan pembaruan password dalam 3 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus untuk informasi pembaruan tujuan naskah, jika Bapak Ibu terdapat notif merah seperti ini, tandanya tujuan tersebut harus diperbarui di menu tujuan atau menu si penanda tangan ya, itu harus diperbarui. Nah, ini notifikasi melalui email sudah bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau bisa di akun masing-masing digunakan email yang aktif, dan jika ingin notifikasinya melalui HP, berarti masukkan email yang terhubung di HP ya. Misalnya menggunakan Gmail, berarti masukkan email Gmail di akun Srikandinya. Seperti itu. Mulai dari naskah yang harus diperbaiki atau surat masuk itu masuk ke notifikasi email. Nah, selanjutnya di fitur selanjutnya itu tujuan ada helpdesk Srikandi yang disupport langsung oleh Pusdatin Andri. Jadi Bapak Ibu ada keluhan jaringan error atau ada ketemu bugs di sistemnya, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan di layanan.arsip.go.id atau di halaman login itu ada menu bantuan di situ. Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan terhadap aplikasi Srikandi. Nah, ini cakupan layanan helpdesk Srikandi yaitu mengenai masalah fungsionalitas aplikasi, masalah kinerja aplikasi, kesalahan atau bug aplikasi, dan Bapak Ibu jika ada inovasi atau masukan bisa dimasukkan di layanan helpdesk Srikandi juga. Nah, seperti ini ya untuk menu layanan helpdesk Srikandi. Nah, Bapak Ibu kalau ingin buat laporan bisa pilih di menu kirim tiket. Jadi di situ Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu, username
username, terus screenshot masalah apa yang terjadi atau mungkin ada masukan apa bisa dimasukkan di sini. Nah, untuk lihat tiket adalah melihat balasan yang sudah dilakukan oleh tim Pusdatin Andri. Nah, di bawah ini tim Helpdesk Srikandi juga sudah mengaktifkan registrasi layanan BIMTEK Srikandi. Jadi dia mengaktifkan layanan via Zoom. Jadi Bapak Ibu mendaftar, meregistrasi di sini, nanti akan dijadwalkan untuk pertemuan via Zoom-nya ya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Di sini yang sebagai admin satker bisa tunjuk tangan. Yang ditugaskan sebagai admin satker bisa tunjuk tangan. Oke, Bu Nisa. Oke, ada beberapa orang ya, berarti perlu mesti dijelaskan ya dari admin satker ya. Yang admin TU bisa tunjuk tangan. Admin TU hanya 3. Dari kan kemenang ada lagi. Oke, kita ke admin satker dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ke admin satker di Kanwil Provinsi Jambi. Untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Dia cuma ada menu instansi, di dalamnya ada unit kerja dan menu pengguna. Di dalamnya ada submenu jabatan dan daftar pengguna. Kita coba cek dulu unit kerja yang ada di Kanwil Bapak Ibu. Bagannya di paling bawah diklik, apakah masih ada unit kerja tersebut atau di Kemenak juga. Nah, di Kanwil ini masih ada Pembimas Katolik, benar? Masih ada ya. Lalu di Kanwil masih ada bidang pendidikan madrasah, masih. Bidang penyelenggara haji dan umroh, bidang penerangan agama Islam dan pemberian zakat, masih. Terus bidang pendidikan agama dan keagamaan ada ya. Bidang urusan agama ada ya. Pembimas muda ada. Bagian TU ada. Pembimas Kristen ada. Berarti masih ada semua ya Bapak Ibu ya di unit kerja ini ya. Ada unit kerja yang belum dimasukkan. Ada unit kerja yang belum dimasukkan di Kanwil. Di Kanwil dulu ya ini ya. Berarti ada 9 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 unit kerja ya. Iya, betul. Coba kita cek dari Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada? Kita cek ya Pak. Di bawah Kemenak itu masih ada seksi-seksinya Pak. Seksi Bimas Islam masih ada. Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Dinia, Seksi Pendidikan Madrasah, Subak TU, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Masih, berarti ada belum berubah ya Bapak ya. Oke, yang dari Kemenak Kabupaten Tebo. Ya Pak. Ya, kita cek ya Pak ya. Oh, ini di Kabupaten sudah KUA-nya sudah dibuatkan juga ya? Iya. Sudah berjalan juga Pak? Baru cuman buat Pak. Baru membuat aja ya? Oke, siap. Di sini KUA-nya sudah dibuatkan, MAN MTS ini sudah dibuatkan, iya. Tapi seksinya belum. Seksinya belum. Itu. Kenapa Pak? Ada masalah gimana Pak? Belum dibuatkan saja atau gimana Pak? Belum dibuatkan saja Pak. Tapi bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, coba kita buat ya Pak ya, langsung di sini ya. Di Kemenak Kabupaten Tebo ada pasti ada Subak TU ya? Iya benar. Caranya seperti ini Bapak Ibu, klik tambah baru, pilih induk jabatannya, berarti Kemenak Kabupaten itu satker kan? Satker, bidang-bidang Tebo ya. Jadi induk jabatan ini adalah unit kerja yang ada yang tertinggi di atas
subak atau kasih ya. Iya. Pilih terus namanya sub bagian, Atau usaha. harus lengkap ya Bapak Ibu ya, jangan hanya sebagai tata usaha saja, tapi dilengkapi dengan kan kemenang kemana. Jadi saat yang membuat surat itu tahu ini subak TU kan kemenang mana, seperti itu ya. Nah untuk kode jabatannya Pak, di singkatan ini diisi kode jabatan ya Bapak Ibu ya. Untuk subak TU-nya kalau kan Kemenang Kabupaten Tebo KK titik 05 05 titik 10. 10. Kalau subak TU ya, Iya. subak TU ya 10 itu 1.1. kalau KK 05 kan 05 nya ini Kanwil ya. Kanwil. Kalau 10 kan kabupaten kan Kemenangnya. Iya. Kalau subak TU-nya berarti 1 ya? Apa 01? 1 atau 01 Pak? 01 dong. 01. Jadi nanti saat Bapak Ibu ingin buat surat yang muncul lengkap seperti ini, yang misalnya dari satker mana, seperti itu. Nah, untuk halaman tweet kerja itu opsional, bisa dikosongkan saja, klik simpan. Nah, coba setelah Bapak menginputkan unit kerjanya, dicek lagi di bagannya apakah sudah terinput atau belum, benar di bawah kan Kemenang itu atau tidak. Nah, ini sudah terinput ya Pak ya? Iya Pak. Berarti di bawah kan Kemenang itu. Nah, ini tidak masalah kalau tidak sesuai urutan. Begitu. Kalau KWA ini di bawah kan Kemenang atau di bawah seksi? Bawah seksi. Kalau di itu ya. Berarti ini seksi ya. Kalau di bawah kepala seksi berarti kan Kemenangnya tidak bisa langsung mendisposisi ke KUA tersebut. Jadi harus disposisi kepala seksi, nanti kepala seksi yang disposisi ke KUA. Jadi selama ini kepala KUA, kepala kan Kemenang bisa mendisposisi langsung nggak ke KUA-nya? Bisa. Makanya tadi SOTK-nya bagaimana Bapak Ibu? Coba dilihat. Kepala KUA di bawah kan Kemenang, atau di bawah kepala seksi? di bawah kepala seksi Pak, Di bawah kepala seksi. Yang Bimas Islam. Itu. Jadi kalau kepala iya. KUA Kan ingin diberi ada tugas, agen dia. harus lewat Kepala seksi Kepala dulu. seksi. Betul. Ya. Oke, berarti Nanti dirubah. dibuatkan dulu ya Pak ya. Ini Ya. dihapus dulu berarti Dihapus semua Pak. tuh Pak. Bukan, gak usah dihapus. Caranya Bapak buat dulu induk jabatan dari KUA tersebut. Tadi kan KUA tersebut di bawah seksi. Dibuat dulu unit kerjanya. Seksi itu kan di bawah kan Kemenang ya. Iya. Berarti pilih dulu induknya itu kan Kemenang. Baru pilih buatkan nama unit kerjanya seksi Seksi apa Pak? Bimbingan masyarakat Bimbingan masyarakat Islam. Islam. Kan Kemenang yang lain, tolong dicermati ya. Siapa tahu mengalami kasus yang sama, tolong dirubah. Nah, untuk kode jabatan di seksi itu berapa? KK titik 05 titik 10 titik 04. 05. Ibu di Tebo juga. Ibu di Tebo juga atau di Kemenang lain? Itu gimana? Kode jabatan itu sama atau Enggak, beda. Beda gitu. beda ya per kan Kemenang ya? 05.10.3 ada. 3. 3 peneman berkali. Tebo berapa? Sama setiap nomor. Oh, kalau untuk seksi sama gitu Setiap ya. nomor sama Kalau seksi Bimas Islamnya sama ya. 05 Pak. Berapa? 05. 05. 05. 03 penman. 3 penman. Ah ya Pak. Ya, nggak apa-apa, nanti kalau beda Iya, Ya. ini diedit. ya. Gitu. Klik di Pak.
Oke, jika sudah klik simpan. Nah, kita kan baru bikin unit kerjanya. Tadi kan KUA-nya salah ya. KUA-nya salah, ada di bawah kan kemenang, harusnya di bawah seksi. Kita lihat lagi tadi ada KUA mana saja. Ini KUA Kecamatan Tebu. Ya, ini kan sudah dibuatkan unit kerjanya. Tinggal Bapak Ibu pindahkan saja KUA induk jabatan KUA ini ke seksi. Misalnya KUA Kecamatan Tebo, kita cari KUA-nya namanya KUA Tebo Tengah contohnya ya. Ya. Kita klik tanda pensil ini untuk memindahkan unit kerjanya. Nah, kita ganti induk kerjanya jadi seksi. Oh. Coba seksi Bimas Islam. Dah. Menigawi. Iyalah digawe. Seksi Bimas Islam ya ini ya. Ya. Nah, ini untuk pengisian singkatan itu salah juga Bapak Ibu. Bukan nama unit kerjanya ya, tapi kode jabatan. KUA ada Yang- jabatannya nggak Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada apa? KUA ya biasanya ya. KUA KUA titik titik Se- 05.10 ya tadi ya. Iya. Tunggu ya. Tebus 10. Tebu Tengah itu. Ah, itu saya udah hafal loh, Pak. Aduh. Nah, 01 aja dulu. Contohnya ini nanti Bapak tinggal mengedit saja ya Iya. untuk singkatannya ya. Mungkin KUA-nya Elok aduh. Iya, Pak, aku nyomong-nyomong. KUA-nya tulisannya seperti Sama besar semua. Oke, satu semua Mas. Sama lah mau nak tugas. Seperti itu ya. Jadi mohon admin Satker itu diperiksa kembali untuk penempatannya. Jika sudah klik perbarui. Jadi bukan menghapus ya Bapak Ibu ya, tapi memindahkan induk unit kerjanya. Coba kita lihat di bagan sudah pindah atau dari Tebo ya. Nah, kita lihat seksi Bimas Islamnya. Ya. Nah, sudah di bawah seksi ya. Nanti selanjutnya Bapak bisa memindahkan sendiri. Hal serupa dengan Iya, Pak. KUA yang lain ya Pak. Iya. Iya, Pak. Siapa? Nah, untuk MAN MTS ini tuh di bawah Seksi juga, Pak. seksi juga, seksi pendidikan madrasah. Iya. Seperti itu. Jadi dibuatkan dulu unit kerjanya, tambah induknya, pilih kan kemenaknya dulu untuk seksi pendidikan madrasah, baru ketik nama unit kerjanya. Ada kan kemenak lain yang serupa TU seperti mana ini? ini? TU mana? Ketik lagi. TU Ada. ada. Enggak ada lagi tak bingung. Untuk pendidikan madrasah kodenya berapa? Seksi pendidikan madrasah Ti 02. 02. Emang sama sih. Sama setiap. Nanti coba diperiksa Cuma lagi kode Bapak Ibu kan ya, kemenaknya untuk beda. singkatan ini. Dan sekarang yang aku bingung kok akun Satker yang aku tidak Kalau tahu. Bapak tulis singkatannya kayak tadi KUA Kecamatan Tebo itu, Ya. nanti keluarnya di nomor surat Iya. dinas itu dari sini KUA Kecamatan Tebo gitu. Harusnya kan KK gitu ya, KUA gitu. Tadi unit kerjanya sudah kita buat untuk sesi pendidikan madrasah. Lalu kita pindahkan juga nih, misalnya MAN 1 Tebo ya, di bawah seksi pendidikan madrasah ya Pak ya. Iya. MAN 1 kita pindahkan unit kerjanya di bawah seksi. Nah, ini kan di bawah kan kemenak ya. Iya. Kita pindahkan, kita edit ke seksi pendidikan madrasah. Nah, seperti tadi diusahakan untuk penulisan unit kerjanya itu lengkap ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya seksi pendidikan madrasah mana? Seperti itu. Jadi agar pencarian unit kerjanya gampang. Nah, ini kita cari seksi pendidikan madrasah, sudah pindah. Nah, ini kode jabatan juga harus diperbaiki semua ya, Iya. Pak ya, agar saat
penulisan penomorannya betul. Kalau madrasah MAN ini apa depannya? A MA. Besar semua atau kecil pak, A-nya kecil biasanya. A-nya kecil? Ya, kalau di surat A-nya kecil pak. MA titik 05 05 titik 10 01. 01 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu klik perbarui. Nah setelah diperbarui tidak salahnya Bapak Ibu mengecek kembali di bagan apakah sudah pindah atau belum. Takutnya kita sudah perbarui ternyata di sini belum pindah. Kita cek lagi di bagannya, di seksi pendidikan madrasah sudah masuk Oh ya. MAN ya, MAN madrasahnya ya. Nanti Susah. MTS, MIN itu juga semua dipindahkan ya Bapak Ibu ya di bawah seksi pendidikan madrasah. Ada lagi Bapak Ibu dari Kemenak lain dari pembuatan unit kerja yang ingin dilihat? Intinya Bapak Ibu, struktur unit kerja ini harus mengacu pada SOTK terbaru ya. Iya. Harus mengacu pada SOTK terbaru. Yang Kalau berlaku. nanti ada peraturan baru lagi, Iya, berganti, admin satker rubah lagi. betul. Jelas ya? Bagaimana langkah-langkahnya? Saya harus pastikan Bapak Ibu sudah bisa nih. Iya. Karena kalau saya Menyeluruh. kembali, kan susah lagi. Betul. Pas yang tembok di Bisa bawah ya? 7 aja. Udah ya ini ya? Ya. Oke. Oke. Ini tugas admin satker. Tembok Jadi bukan di tugas bawah admin satker hanya mengupdate SOTK terbaru, mutasi rotasi pegawai yang ada di unit kerjanya masing-masing ya. Makanya kita bagi kalau misalnya admin satker hanya ada di Kanwil, mungkin admin satker di Kanwil kerepotan ya. Ada lagi Bapak Ibu dari setting unit kerja yang ingin dilihat unit kerjanya? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke menu jabatan? Iya Pak. Gimana Pak? Coba kita ini masih baru, coba dilihat yang Katolik Pak. Pembimas Katolik Pak. Ya. Kita lihat ya Pak. Pembimas Katolik ini unit kerjanya hanya pembimas saja ya Pak, rumahnya ya. Di bawahnya ada lagi Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita kebetulan tidak ada penyelenggara di kabupaten kota, tidak ada. Hanya di provinsi. Iya. Penyelenggara di kabupaten kota ya? Tidak. Penyelenggara juga tidak ada. Tidak ada. Tidak ada penyelenggara. Penyelenggara di kabupaten kota tidak ada Pak. Oh, enggak ada. Gitu. Ya. Berarti di Kanwil hanya ada pembimas saja ya. Di bawah pembimas itu nggak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Oke, Terus ini siap. sudah benar Pak? Sudah di rumahnya hanya pembimas saja. Pembimas, ya. Oke. Dikit juga. Ada lagi Bapak Ibu Kecogok. yang ingin menanyakan cara setting unit kerjanya? Ini Sudah ya? setting unit kerja ya Bapak Ibu ya? Sebelum kita lanjut ke setting menu jabatan, nanti kita cek menu jabatan. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Lanjut, oke. Nah, menu jabatan itu ada di menu pengguna, dia di sub menu jabatan. Jadi kita tadi sudah buat rumahnya, lalu kita lihat orangnya. Di bagiannya paling bawah kita lihat di Kanwil, yang terutama itu jabatan itu harus ada pimpinannya. Begini, menambahkan. Ini jabatan ya Bu, Bapak Ibu? Iya. Bukan orang. Bukan orangnya, tapi nama jabatannya. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan struktural, jabatan fungsional, atau jabatan fungsional umum. Betul. Ya, bukan orangnya nih. Bukan orangnya, tapi nama jabatannya. Itu. Minimal di unit kerja itu ada jabatan pimpinannya, ada jabatan TU. TU ini sebagai admin TU ya Bapak Ibu ya. Dan Coba sebagai contohnya yang pembimas Katolik. Iya Pak. Iya. Coba Pak. kita lihat ya pembimas Katolik ya. Pembimas Katolik ini rumahnya pembimas Katolik, dalamnya ada jabatan pembimbing ya pembimas Katolik itu, lalu ada penyuluh agama Alimadiyah, betul? Betul. Ya. Ada peranata keuangan APBN, Betul. betul? Ada lagi Pak jabatannya? Iya. JFU yang lain. JFU atau JFT atau Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. administrasi nggak ada. Jadi Ya, masih yang apa penyuluh Pak? Penyuluh sekarang tuh ada yang Masuk Pak TW dalam pertama. Oh, penyuluh agama ahli pertama. Pertama ya. Jadi kan di sini baru ada penyuluh agama Alimadiyah ya Pak ya.
Nah, Bapak Ibu kalau ada jabatan yang baru lagi, Bapak Ibu bisa tambahkan. Cara menambahkannya klik tambah baru. Tapi tebal sudah. Tuliskan nama jabatannya yang tertera di SK ya. Penyuluh apa tadi Pak? Penyuluh ahli pertama. penyuluh agama ya. Ahli pertama. Penyuluh agama Katolik atau penyuluh agama saja, Pak? Tadi apa ya? Sesuai SK ya, Pak? Penyuluh agama ahli media. Di sini penyuluh agama ahli media. Ahli pertama. Berarti penyuluh agama ahli pertama langsung ya. Iya, Pak. Pembimbing masyarakat Katolik itu ya. Harus lengkap ya Bapak Ibu ya, sampai dengan kanwilnya. Kalau penyuluh itu berada di Kankemenak, berarti penyuluh Katolik sampai Kankemenaknya ya. Nah, unit kerjanya ini berarti di Pembimas ya. Iya, Pembimas Katolik. Pembimas Katolik. Oke, nah induk jabatannya ini diisikan oleh pimpinan unit kerjanya. Misalnya dia di bawah Pembimas Katolik, berarti induk jabatannya Pembimas Katolik itu. Seperti itu. Oke. Biar nanti pas disposisi si Pembimas itu langsung muncul nama penyuluh agama itu. Saat disposisi ya bisa keluar nama si penyuluh agama ahli pertama itu. Jadi diisikan induk jabatannya itu pimpinan satuan kerjanya ya. Klik simpan. Nah, coba kita lihat bagannya seperti apa. Nah, kalau Pembimas Katolik ini ya, kita lihat. Nah, kalau dia induk jabatannya terisi Bapak Ibu, dia langsung di bawah di dalam si pembimasnya itu. Kalau penyuluh agama ahli media itu kan di luar pembimasnya ya, berarti tandanya induk jabatannya belum diisi. Kalau penyuluh agama Ahmadiyah itu atasannya siapa, Pak? Begini Pak, penyuluh itu semuanya di bawah pembimbing masyarakat Katolik. Ya. Baik ahli pertama maupun media. Jadi pertama itu bukan terpisah dari ahli media. Iya. Jadi walaupun penyuluh pertama, ahli pertama dan penyuluh ahli media Iya. itu di bawah pembimbing masyarakat Katolik. Nah, ini kan masalahnya induk jabatannya belum diisi Pak. Jadi si pembimasnya itu tidak bisa langsung muncul nama si penyuluh tersebut. Kalau misalnya induk jabatannya sudah terisi, dia akan di dalam si pembimas itu. Berarti itu diedit. Jadi penyuluh agama ahli media ini induk jabatannya harus diisi. Caranya kita cari nama jabatannya penyuluh agama ahli media. Pembimas Katolik ya. Nah, seperti ini kita edit Bapak Ibu. Kita cek. Nah, jika induk jabatannya belum terisi Bapak Ibu ya. Jadi si pembimas tersebut tidak bisa melakukan disposisi ke penyuluh agama ahli media. Jadi harus diisi siapa? Pembimbing Pembimas Katoliknya. Klik perbarui. Nanti dia akan pindah langsung di dalam pembimasnya. Kita cek lagi bagannya. Oke, kita lihat. Ahli pertama sudah masuk.
Oh ini yang tadi perantara baru dimasukin ya Pak ya, langsung ya. Ya, Yang penyuluh agama Maria juga sudah di dalam pembimasnya ya. ya betul. Enggak, betul Pak. Betul Pak. Betul ya. Ya. Jadi nanti si pembimasnya pas mau disposisi langsung muncul nama-nama si jabatan ini. Jadi tidak perlu lagi mencari manual. Misalnya seperti itu. Nah coba kita lihat untuk kepala kanwil. Kepala kanwil ini dalamnya tidak ada ya. Tidak ada yang mengisi, misalnya Kabak TU ini tidak mengisi hidup jabatannya itu sebagai kepala kanwil ya. Masalahnya nanti saat disposisi Pak Kepala Kanwil dia tidak langsung muncul nama-nama jabatan di bawahnya. Dia akan mencari secara manual, mengetik lagi. Kalau dia diisi hidup jabatannya, Pak Kanwil bisa langsung pilih ya nama-nama jabatan di bawahnya. Caranya seperti tadi, kita edit dulu, misalnya Kabak TU ya. Kita edit, kita cari Kabak TU. Ini semuanya belum ya, sepertinya ya. Hidup jabatannya belum terisi semua nih, Bu Nisa ya. Oke, cari nama jabatannya dulu satu-satu, kita edit, kita isi hidup jabatannya itu pimpinannya. Kabak TU pimpinannya berarti Pak Kepala Kanwil. Nah, kita pilih Pak Kanwilnya, klik perbarui. Oke, setelah diperbarui kita cek lagi bagannya. Nah, tadi kan kita sudah perbarui ya, sudah berhasil ya, tetapi di sini belum muncul. Kita refresh aja Bapak Ibu halamannya. Kita refresh, kita cek lagi bagannya, karena sudah jam segini, jam-jamnya crowded ya. Ada belum terisi juga. Coba kepala. Ini sudah terisi. Pasti. Kepala kanwil. Coba kita hapus dulu. Kita pilih lagi bagian tata usaha, hidup jabatannya Pak Kanwil. Klik perbarui. Oke, kita lihat di bagiannya belum masuk juga. Sepertinya ini ada masalah server ya Bapak Ibu ya. Untuk mengupdate ini Tuh, manjai tuh. kita coba refresh terus saja. Ada yang mau langsung ditanyakan Bapak Ibu dari setting menu jabatan ini, bisa langsung didiskusikan. Harusnya di sini muncul tanda panas seperti ini ya Bapak Ibu ya. Di bawah Kabak TU, di bawah Kepala Kanwil. Oke. Dia tidak bisa dihapus ya Bapak Ibu ya kalau akunnya sudah digunakan. Jadi kalau misalnya
ada jabatan yang sudah tidak ada, itu cara menghapusnya itu harus dihapus dulu akunnya. Harus dihapus dulu akunnya, baru dihapus jabatannya. Jadi kalau misalnya dia sudah ada akunnya, itu tidak bisa dihapuskan. Oke. Ya, ini nggak terupdate ya. Harusnya di sini ada bagian tombol panah seperti ini untuk membuka. Di bawah kepala kanulnya itu ada kabar TU-nya. Mungkin nanti bisa saya laporkan ke Pusdatin Andri, salah satu boxnya ini. Selanjutnya dari Kemenang kita lihat jabatan apa saja yang ada di bawah Kemenang. Nah, di bawah Kemenang ini ada kepala kantornya, pimpinannya. Yang kedua ada admin satkernya. Yang ketiga ada admin TU-nya. Ini analis kepegawaian Alimedia, berarti di bawah Kemenang. Itu saya Pak, itu kan JFT Pak. Kalau Iya. yang di PMA 6 2022 itu kan JFT langsung di bawah kepala Kemenang. Sedangkan kalau di kinerja itu kan Pak, JFT itu kan atasan penilainya kan kalau misalnya di seksi kepala seksi, kalau Iya. di sekjen kan kepala Subak TU. subak TU-nya. Iya. Pengaruh nggak Pak dengan Kalau letaknya aja sih ya, dia harusnya sih sesuai penempatannya Bu, agar si pimpinannya itu ya, misalnya Subak TU atau seksi bisa melakukan disposisi. Kalau misalnya dia di bawah Kemenang langsung, berarti Subak TU atau kasih itu tidak bisa melakukan tapi nyari namanya secara manual gitu. Harusnya dia di bawah ya sesuai penugasannya ada di mana, seperti itu sih Bu. Jadi kalau misalnya dia dibawakan Kemenang seperti ini, si pimpinan yang dikerjain tidak bisa melakukan disposisi gitu. Jadi harus jadi TU ya untuk anak JFT atau JFT semua ya di sini ya, di bawah Kemenang. subak TU ya Pak? Tergantung penempatannya di mana Bu. Kalau misalnya dia ada di seksi, berarti di seksi dipindahkan gitu. Ini Ibu dari Kota Jambi ya? Berarti ini analis kepegawaian Alimedia ada di bawah Subak TU. Berarti cara ngeditnya coba ya. Analis kepegawaian Kota Jambi. Dia namanya masih analis kepegawaian Bu ya? Iya, tetap masih versi yang Serikandi 1. Oh gitu ya. Harusnya kan udah berubah ya. SDM. Analis SDM aparatur. Ini dia analis kepegawaian Alimedia, dia harusnya Subak TU ya. Tapi ini induknya ada di Kemenang. Jadi kita edit, kita pindahkan di Subak TU. Itu kita cari Subak TU-nya. Nah, induk jabatannya berarti apa Bu? Kalau dia di bawah Subak TU, Kasubak TU ya.
Berarti induk jabatan ini kepala sebagian tata usaha. Klik perbarui. Coba kita lihat. Kalau misalnya masih sama seperti tadi, tapi tadi Bimas Katolik pindah ya. Oh ini pindah ini ya. Di bawah subak TU ya Bu ya. Di bawah kasubaknya di dalam ya. Nah seperti ini juga yang ada di subak TU misalnya JFU ini juga induk jabatannya juga diganti Bu, diisi dengan pimpinan satkernya ini. Misalnya kasubak TU pilih kasubak TU. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dari setting jabatan? Kalau KUA berarti di bawah kepala KUA seksi Bimas Pak. Berarti si kasih Bimasnya itu bisa disposisi ke kepala KUA gitu ya. Berarti nggak bisa kan Kemenak nggak bisa langsung disposisi ke kepala KUA nya gitu ya. Nah ini semuanya masih ini ya, masih versi yang lama ya, belum diisi untuk jabatannya, harus di edit ya Bapak Ibu ya. Untuk admin satker tugasnya itu yang pertama dilihat lagi unit kerjanya sudah terinputkan semua atau belum di masing-masing satker. Terus jabatannya dicek lagi ada jabatan yang belum diinputkan atau sudah. Terus induk jabatannya juga jangan lupa diinputkan ya Bapak Ibu ya. Tugas admin satker. Selanjutnya kita masuk ke daftar pengguna atau membuat akun pegawainya itu ya. Tadi kan kita baru bikin nama jabatannya. Selanjutnya kita bikin akun pegawainya. Jadi Srikandi ini dimiliki oleh seluruh pegawai di Kementerian Agama. Jadi kalau misalnya ada 10 pegawai, berarti 10 pegawai tersebut punya akun Srikandi. Fungsinya agar atasan bisa langsung mendisposisi ke pegawai tersebut, begitu. Nah di sini di Kanwil sudah ada 416 akun yang dibuatkan ya. Samanya bikinnya sama seperti tadi, klik tambah baru, masukkan nomor induk pegawainya, nicknya, namanya, nama lengkapnya, gak usah berupa gelar kalau ingin dipanggil by rumus. Tapi kalau misalnya pas bikin konsep surat tidak menggunakan rumus, bisa menggunakan gelar. Terus nomor selulernya yang aktif, nama penggunanya yang sudah ditentukan oleh apa Bapak Ibu? Kalau nama pengguna diatur di mana? SE Sekjen, nomor ya, di SSK nomor 31 tahun 2022 itu untuk pejabat Kemenak titik NIP nama satker. Kalau pejabat ya, Kemenak titik nama satker underscore nama jabatannya. Kalau pegawai Kemenak.NIP. Kalau PPNPN atau honorer Kemenak nama satker nama depan, nama tanggal lahir, underscore tahun bulan tanggal lahir, seperti itu. Kenapa nama pejabat, nama pengguna pejabat dan nama pengguna pegawai dibedakan? Nah kalau nama pengguna pejabat itu kenapa tidak NIP? Karena agar si pejabat itu diganti, itu akunnya tetap, yang diedit hanya apa Bapak Ibu? Kalau pejabat yang diedit hanya NIP, NIK, dan nama lengkap beserta nomor dan email yang aktifnya. Kalau pejabat itu
berubah ya, misalnya kepala Kemenaknya berganti, akunnya tetap sama, tapi yang diedit hanya identitas pribadinya saja. Nah, kalau beda lagi kalau dengan pegawai yang pindah gitu ya. Pegawai yang pindah itu yang diedit itu unit kerjanya saja. Untuk identitas pribadinya tetap, tapi unit kerjanya yang dipindahkan. Kalau dia pindahnya misalnya satu provinsi, itu yang memindahkan admin satker Kanwil. Kalau dia pindahnya masih di kabupaten, itu yang memindahkan admin satker kabupaten. Kalau misalnya dia pindah antar provinsi, itu bisa menghubungi admin biro umum gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pejabat yang diganti, yang diedit identitas pribadinya saja. Agar apa? Agar arsip yang tercipta oleh pejabat sebelumnya tetap ada di akun tersebut. Kalau Bapak Ibu membuatkan akun baru lagi, misalnya buat akun kepala baru lagi, berarti arsipnya hilang. Seperti itu. Oke? Nah, di sini kalau bisa di akun Sri Kandi Live-nya itu emailnya yang aktif ya. Kalau ingin mendapat notifikasi melalui HP, emailnya yang terhubung di HP ya. Seperti itu. Tidak harus menggunakan email kantor. Baik Bapak Ibu, dari setting admin satker, konfigurasi admin satker, ada yang ingin ditanyakan dari unit kerja, jabatan, sama dengan buat akun pegawainya? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke admin TU-nya? Kita setting admin TU-nya. Ya, dari mana Pak? Ya. Kalau untuk guru UPAI itu kan di bawah sekolah negeri, Pak. Iya Pak. Kalau untuk guru UPA itu kan di bawah sekolah negeri. Nah, itu unit kerjanya apa kita bikin sekolah negeri atau di bawah Pendis? Guru PAI. Ya, guru PAI. Itu dia di madrasah ya? Di sekolah negeri, Pak. Oh, sekolah negeri. Ada yang di SD, ada SMP. Kemudian nggak usah dibuatkan Pak. Oh gitu. Kan dia tidak berada di satker man ya? Iya. Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Walaupun dia guru Kementerian Agama kan? Iya. Nggak usah. Oh, nggak usah dibuatkan berarti untuk guru PAI. Ya. Karena dia tidak akan menerima surat tugas dari man kan? Nggak usah. Iya. Ya, siap. Itu aja, Pak. Ya Pak. Bu Nisa. Izin Pak, untuk tadi yang misalnya jabatannya pindah antar provinsi ya Pak. Iya. Jadi kami ada pembimas Kristen, baru pindah dari Palembang. Nah, yang di Palembang beliau ini pakai kemenak.nip. Iya. Setelah kesini kan jadi pembimas Kristen. Iya. Nah, di pembimas Kristen akun lama itu saya ganti namanya ke Pak Robertson yang baru. Iya. Berarti beliau ini punya 2 akun gitu Pak. Misalnya dia dari Palembang ya? Palembang kemenak.nip yang sekarang kan sudah jadi pembimas ya? pembimas Kristen. Itu dia yang kemenak.nip-nya ini dinonaktifkan saja. Nah, Atau tidak usah dibuka gitu. Jadi yang kalau misalnya sekarang dia menjabat sebagai pembimas, dipakai akun pembimasnya saja, diedit saja di pembimas yang lama jadi pembimas yang baru. untuk kemenak.nip-nya kan kami tidak punya akses ya Pak karena Iya. dari Palembang kan. Jadi dibiarkan saja gitu. Dibiarkan saja. Oke. Ya dikit-dikit. Siapa tahu dia Dia ingin ada- mengakses arsip-arsip dia yang lama itu. Ada banyak gawe. Ada lagi Bapak Ibu dari setting admin satker? Kedua Kita belum ke admin TU, belum Nama bikin Adit. surat, belum Ibu Zakia. surat masuk. Mau lanjut saja? Oke, siap. Jadi tidak ada yang ditanyakan lagi dari konfigurasi admin satker. Kita lanjut ke admin TU ya. Nah, ini kan karena saya bisa
Jadi admin TU juga kita langsung ke tampilan admin TU. Tampilan admin TU seperti ini Bapak Ibu, menunya lebih banyak yang Bapak Ibu sudah ketahui, tapi tugas utamanya itu admin TU itu di penomoran dulu. Kita cek dulu penomorannya di admin TU Kanwil. Di menu tata naskah dinas, lalu pilih menu penomoran otomatis. Yang di Kemenak admin TU-nya bisa sambil mengikuti ya, Nah, di admin TU Kanwil ini sudah men-setting beberapa nomor naskah dinas ya, mulai dari surat tugas, surat keterangan, nota dinas, pengantar, surat kuasa juga sudah dibuatkan Bu Suryani. Berita acara juga sudah, surat dinas. Nah, mungkin seperti ini ya untuk variabel-variabel atau parameter yang digunakan untuk penomoran di Srikandinya. Jadi Bapak Ibu, jika belum setting penomoran seperti ini, Bapak Ibu belum bisa membuat surat di Srikandi. Karena kan salah satunya syarat buat surat itu harus mengambil nomor ya, mengambil nomor otomatis. Kalau penomoran otomatisnya belum disetting, Bapak Ibu tidak bisa buat surat di Srikandi. Seperti itu. Ini sudah semua ya. Apa yang belum ya? Surat dinas sudah, pengantar sudah, nota dinas, surat keterangan, surat tugas, surat undangan belum ya Bu ya? Masuk surat dinas. Surat undangan masuk surat dinas. Tapi kan di SSI kita kan ini ya, ada surat dinas juga, ada surat undangannya. Beda-beda jenis naskah ya. Karena kami nengok 7 tadi. Iya. Nah, di sini yang belum disetting itu surat undangan. Caranya klik tambah baru Bapak Ibu. Klik tambah baru. Yang muncul kolom seperti ini. Yang pertama kita pilih itu pilih jenis naskahnya dulu yang mau disetting. Pilih jenis naskahnya dulu. Mau setting penomoran naskah dinas apa? Tadi yang belum undangan ya, berarti cari naskahnya undangan. Bukan kartu undangan, bukan undangan S112, bukan undangan menteri, tapi surat undangan. Nah, paling atas ini sebelah kiri ada nomor dimulai. Nomor dimulainya ini bisa misalnya Bapak Ibu baru menggunakan Srikandi di pertengahan tahun, ingin menyambung dari nomor konvensional ke Srikandi. Misalnya nomor konvensionalnya itu udah 100, berarti nomor di Srikandinya disetting 101. Betul. Nah, untuk kombinasi variabelnya ini adalah format penomoran yang tertera di file naskah dinas Bapak Ibu. Di surat undangan itu ada komponen apa aja? Yang pertama di penomorannya kode sifat yang berupa B, R, SR ya. Betul, itu ada di sebelah kanan ini keterangan kombinasi variabelnya itu kode sifat itu KS. Penulisannya juga harus benar, jangan kurung biasa, tapi kurung kurawal yang ada di samping tombol P ya di keyboardnya. Itu variabelnya itu KS. Jangan lupa juga ditutup Bapak Ibu. Walaupun di depannya pakai kurung kurawal, belakangnya kurung biasa, itu nanti rumusnya tidak terbaca oleh sistem. Jadi harus kurung kurawal lagi. Pembatasnya apa? Pemisahnya strip ya. Strip habis kode sifat lalu nomor. Nomor ini variabelnya N. Jangan lupa ditutup kurung, kalau itu pemisahnya dari. Setelah itu kurung kurawal, kode apa? Kode jabatan, kode satker ya. Itu apa? S. Jadi nanti kode jabatan yang Bapak Ibu input di admin satker yang tadi yang kolom singkatan itu akan muncul di sini, akan memanggil variabel ini. Panjang pakis.
Seperti itu. Jadi mohon diperbaiki lagi untuk kolom singkatan di akun admin satkernya. Pendidikan agama. Setelah itu garing Dan keagamaan Islam. bulan langsung Nah, klasifikasi. klasifikasi dulu Pak ya. Klasifikasi arsipnya itu K. Setelah itu bulan baru tahun. Garing Y. Jadi harus benar ya penulisan variabelnya, jangan sampai salah memasukkan simbol. Nah untuk reset nomornya pilihnya tahunan atau bulanan. Setiap tahun ya, tahun takwim itu akan mereset kembali ke nomor 1. Jenis penulisannya angka Arab, bukan angka Romawi ya. Jenis penomorannya pilih surat keluar. Karena di variabel ini tidak menggunakan fungsi variabel 1 sampai dengan 5, jadi dikosongkan saja. Lalu klik simpan. Seperti itu. Jadi Kanwil bisa membuat surat undangan. Setelah surat undangan ada lagi yang belum dibuat penomorannya. Surat edaran Kanwil membuat ya surat edaran? Hanya eselon 1 ya? Surat edaran buat gak? Karena nomornya kan variabelnya hanya nomor tahun gitu ya. Kalau upacara kan pakai apa Pak? Nota dinas. Iya. Pakai nota dinas. Surat tugas? Ini surat tugas sudah nih Pak. Ini ya. Ini dia nomor pada satker, bulan, tahun ya. SK masuk itu ya? Ada lagi Bapak Ibu jenis naskah. Nah ini dari Kemenak gimana, sudah di setting semua penomorannya? Tapi keliru Pak. Gimana Bu? Kemarin saya tidak paham yang untuk singkatan tadi Pak. Jadi pakai untuk yang kode ruangan tadi Pak. Jadi saya masuk ke variabel 1, variabel 2. Oh gitu. Jadi menggunakan variabel 1 ya. Iya. Kalau bisa sekarang menggunakan kode singkatan itu Bu ya, diperbaiki dulu di admin satkernya singkatannya, baru menggunakan tapi untuk seperti itu nggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu? Ini di admin Kanwil ya? Admin Theo Kanwil. Ada berita acara, ada surat puasa, surat cuti nggak Bu? Ya. Nanti Iya. jalan nambah. Nanti kita menunggu Bu, ada essay terbaru lagi, nanti ada penambahan beberapa naskah dinas lagi, ditunggu saja update terbarunya. Nah, untuk sementara segini dulu ya Bapak Ibu ya jenis naskahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum men-setting penomoran di akun TU-nya, berarti tidak bisa membuat surat di Sri Kandi. Seperti itu. Selanjutnya tugas admin TU itu yang hanya bisa dilakukan di admin TU yaitu apa Bapak Ibu? Tadi setelah penomoran yang hanya bisa dilakukan di admin TU Bu. Apa? Registrasi naskah masuk. Jadi yang bisa melakukan hanya admin TU dan pencatat surat. Jadi user-user itu tidak bisa melakukan registrasi naskah masuk ya. Dia ada di menu naskah masuk nih. Ada menu naskah masuk. Oh iya, ini kan karena versi live ya, beneran ya. Kita tidak bisa praktekkan, kita langsung di versi BIMTEK-nya aja Bapak Ibu. Kita buka di versi BIMTEK-nya, Bapak Ibu bisa buka langsung juga di laptopnya masing-masing. Coba meregistrasikan
disiapkan juga file PDF-nya ya, file PDF-nya di laptop masing-masing. Nanti dikirimkan tujuannya itu ke kepala kanwil. Nanti kita cek siapa saja yang berhasil menginputkan surat masuk ya. Nanti ditulis keterangannya halnya atas nama Bapak Ibu ya, biar saya bisa cek mana nih yang berhasil input surat masuk untuk Pak Kepala Kanwil. Bapak Ibu sekarang buka di browsernya masing-masing, itu alamatnya ini Srikandi /v3/bimtek.arsip.go.id yang admin TU ya, atau yang user bisa minjem akun admin TU-nya masing-masing untuk mencoba praktik juga, pengen tahu cara registrasikan naskah masuk seperti apa. Kalau yang dekat Kemenang bisa minjem akun TU-nya berdua, buka yang srikandi/v3/bimtek.arsip.go.id. Ini Bapak Ibu terserah bisa menginputkan surat untuk pelatihan apa saja, karena sudah disediakan versi